Ya itu karena saya suka media. Saya suka media. Tahun pertama saya jadi bupati itu saya dirikan setelah perang TV. Ya, apa prinsipnya bahwa masyarakat itu memerlukan informasi. Iya. Dan kita sebagai pemerintah tidak boleh membohongi rakyat. Iya. Ya, dengan dahulu ada humas selalu membicarakan yang baik-baik saja ya. Iya, oke. Saya mau rakyat itu juga ada sedikit pemahaman dia tentang hal-hal yang kurang baik dalam suatu negara ya. Lalu saya bilang pada kamu, jangan yang baik-baik saja kamu siarkan di radio kamu ya. Karena kalau begitu apa bedanya kamu dan pemerintah, itu maksud saya. Jadi bagaimana selalu saya katakan media itu adalah the fourth estate, ya, kekuatan keempat. Di dalam satu sistem negara ada 3 kekuatan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Nah, media itu adalah kekuatan keempat yang mengontrol itu ya. Tidak sedikit pun ya dari fungsinya sebagai social and government control. Itu saya mau bilang ini yang sering sekali orang tidak mengerti ya. Ini contoh. Dulu tidak ada daring, tidak ada internet, tidak ada digital, tidak ada apapun namanya ya. Tetapi tujuan pendidikan itu dia tidak boleh berubah. Ini teknologi ya. Misalnya seorang menteri pendidikan, ini saya mau beritahu ya. Dia mungkin ahli membuat Gojek atau Grab. Itu dia membuat aplikasi saja. Ya. Tapi dia harus tahu apa tujuan sebenarnya ya. Kalau dia akhirnya nanti hanya menjadi buruh dari modal asing, dia rendah ya. Sama dengan Anda berbicara tentang pendidikan. Dia ahli membuat aplikasi, tapi dia tidak mengerti tujuan pendidikan ya. Nah demikian pula radio atau apapun juga ya. Boleh dulu tidak ada itu, tapi dia sangat berkualitas dahulu ya, karena nilai-nilai itu tetap dijaganya, maka dia menjadi berguna ya. Jadi tidak boleh berubah pada tujuan dasar daripada semua kebudayaan itu ya. Itu teknologi saja, penemuan dari teknologi, penemuan aplikasi, penemuan satelit. Itu tidak boleh semua penemuan-penemuan itu akan menghilangkan tujuan yang sebenarnya dari semua aktivitas kebudayaan itu sendiri ya. Termasuk pendidikan, radio dan sebagainya. Itu selalu saya ingatkan ya. Itu tujuan radio Anda untuk apa? Mencerdaskan, membuat orang kritis. Ya jangan pergi dari ini ya. Adapun Anda menggunakan cara itu teknik apa tadi Anda mengatakan, Anda pakai Zoom, Anda pakai apa, itu teknologi ya. Tapi tujuan itu yang harus Anda pertajam ya. Kan kita mau menguatkan kebudayaan kita maksudnya ya. Nah sekarang ini banyak pejabat di Indonesia suka pakai bahasa Inggris, dia miskin kebudayaan namanya itu ya. Dia miskin kebudayaan, kasihan ya. Sedangkan bangsa-bangsa lain memajukan kebudayaannya sehingga dia menjadi bangsa yang besar. Ya, kita tidak punya tulisan. Kita pakai tulisan Latin. Orang Cina pakai tulisan Cina, orang Jepang pakai tulisan Jepang, orang Korea pakai tulisan, tapi kita tidak punya ya. Karena itu kalau satu bangsa mau maju, dia harus mulai memahami ini ya. Dia harus memulai dari mana? Dia membangun kebudayaan, membangun peradaban itu adalah dari pikiran. Nah, karena itu radio itu dia tidak akan pernah pergi, walaupun ada sekarang berbagai macam teknologi informasi. Jangan mengira orang tidak membutuhkan radio ya. Dia akan tetap dibutuhkan ya. Ketika Anda di tengah laut, ketika Anda di puncak gunung, Anda memerlukan informasi dari radio. Ya itu saya dahulu saya siaran ya, waktu mahasiswa, tapi waktu saya jadi pegawai juga saya mengasuh
siaran pendidikan Oke. di RRI Mataram. Ya. Seperti apa siaran pendidikannya, Pak? Siaran pendidikan itu ya sekarang yang ini yang dihidup-hidupkan oleh menteri yang baru ya, setelah dia tidur. Jadi saya dulu sebagai kepala seksi siaran di TKPK namanya, Teknologi Komunikasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu sejalan dengan adanya SMP terbuka. Itu belum ada yang namanya daring itu belum ada seperti sekarang ya. Tapi kita sudah mencoba siaran pendidikan melalui radio ya. Kita bagikan semua sekolah radio dan ada jadwal siaran, ada mata pelajaran ya. Itu ada pertanyaan, nanti feedbacknya saya yang jawab. Ya. Ada pertanyaan dari guru misalnya dari SD mana di Bima, di Dompu, di Lombok tentang materi ini ya, saya masih ingat itu banyak pertanyaan mereka tentang industri pariwisata dan sebagainya, saya ingat itu ya. Nah itu tugas saya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru, dari masyarakat tentang pendidikan itu dulu ya. Tapi waktu saya tidak jadi pegawai juga saya sering menulis sandiwara radio di RRI Mataram dan saya langsung sebagai sutradaranya. Saya ingat itu ada beberapa kali yang bertemakan Islam. Oh, Islam, oke. Ya, itu yang saya ingat ya. Misalnya itu dalam merayakan satu Muharram atau apa itu saya buat sandiwara dengan tema seperti itu. Saya mengetahui bahwa masyarakat Lombok Timur adalah masyarakat yang 98% Muslim, 98,9% Muslim, dan saya dilahirkan dalam masyarakat yang religius, maka sudah sewajarnya masyarakat yang Islam itu seharusnya dibesarkan dalam suatu kompleks yang nilai-nilainya adalah Islam. Itu yang wajar ya, yang pas ya. Tapi kalau Anda merayakan 1 Januari itu terlalu jauh ya, tidak ada sangkut pautnya dengan Islam atau dengan nilai-nilai yang menjadi anutan masyarakat kita di sini. Karena itu harus dibimbing masyarakat itu, apakah tujuan hidup Anda mau meningkatkan kualitas keilmuan, keimanan, kesalehan Anda berdasarkan nilai-nilai yang Anda anut. Ya, kalau jawabannya ya nilai-nilai yang Anda anut adalah Islam. Karena itu kenapa Anda tidak menggairahkan semangat keislaman Anda dengan salah satu cara, contohnya adalah seperti tadi itu, memperingati salah satu ya, ada banyak cara, banyak cara dengan menolong dengan zakat. Ya, makanya saya sangat menganjurkan zakat karena itulah sebenarnya inti dari ajaran persaudaraan dalam Islam ya. Karena itu zakat pertama yang saya bangun, terus menggairahkan semangat kecintaan dia pada nilai-nilai agamanya dengan cara yang saya anjurkan dahulu ya. Bagaimana seorang Muslim atau suatu kabupaten yang pemerintahannya atau rakyatnya mayoritas Islam, lalu dia tidak berani menggunakan tahun hijrah sebagai tahun kerjanya, saya kira dia terlalu jauh. Ya. Itulah nilai-nilai yang negara kita itu menjamin ya, tentang keberagamaan, tentang bagaimana menghargai perbedaan. Ya, orang Lombok Timur Islam, ya hargailah dia sebagai orang Islam. Iya, oke. Itu yang orang